Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 Klaski akan menjelaskan sedikit tentang enzim laktase pada bioteknologi pangan. Next. Untuk anggota kelompok 8 sendiri terdiri dari Radiana Putri Nurrohman, Firnanda Amaya Putri, Aida Tabita, Ayuda Pramesinta, dan Dinda Rahma Febrianti. Outline yang akan kita bahas meliputi definisi dari enzim laktase, struktur, karakteristik, isolasi dan purifikasi laktase, serta aplikasi dari enzim laktase sendiri. Untuk definisi akan dijelaskan oleh rekan saya, Aida. Baik, untuk definisi itu sendiri yaitu enzim laktase atau beta-galaktosidase merupakan enzim yang mampu menghidrolisis laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Enzim laktase dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti tanaman, hewan, dan juga mikroorganisme. Beberapa sumber mikroorganisme penghasil enzim laktase yang telah berhasil diteliti adalah Bifidobacterium adolescentis, Lactobacillus acidophilus, Cluiferomyces marcianus, Lactobacillus parthenimis, Pediococcus acidilactici, dan masih banyak lagi. Namun, mikroorganisme yang telah sering dan luas digunakan sebagai sumber enzim laktase adalah yeast Cluiferomyces lactis. Enzim laktase diproduksi atau disintesis dalam usus halus, tepatnya pada enterosit atau sel-sel epitel yang berada pada usus halus itu sendiri. Ada pula penyakit yang disebabkan dari kekurangan produksi enzim laktase dalam tubuh yang disebut dengan lactose intolerance. Hal tersebut dikarenakan tidak dapat mendegradasi dan mencerna laktosa dari makanan atau minuman yang dikonsumsi. Kemudian untuk struktur dari enzim laktase itu sendiri adalah sebagai berikut, yang mana struktur yang ditampilkan ini adalah bentuk tetramer atau gabungan dari 4 enzim laktase itu sendiri. Dan dari gambar tersebut adalah struktur enzim laktase yang berada pada yeast Cluiferomyces lactis. Jika dilihat dari bentuk yang lebih sederhana, keempat enzim tersebut berikatan dengan dua molekul, yaitu yang pertama adalah ion mangan 3 dan juga yang kedua adalah gliserol. Baik, selanjutnya adalah karakteristik dari enzim laktase. Enzim laktase memiliki isi number 32123, kemudian memiliki rasa yang tidak terlalu manis, memiliki kelarutan yang rendah, dan laktase murni dapat berasal dari Escherichia coli, Saccharomyces atau Cloveromesis, dan juga fungi. Enzim laktase memiliki suhu optimum sekitar 40-55 derajat Celcius, dan pH optimumnya adalah 6,6 sampai 6,8. Next. Kemudian untuk metode isolasi dari enzim laktase sendiri. Enzim laktase dapat dihasilkan dari bakteri secara umum yang bersifat intraseluler dan dapat diisolasi dengan beberapa metode, yaitu metode fisika, kimia, dan enzimatik. Ketiga metode tersebut digunakan untuk memecahkan sel mikroba sehingga enzim dapat keluar dari dalam sel. Secara umum, metode fisika yang dapat digunakan adalah ultrasonication, homogenesis, dan Pitt Mills. Sedangkan metode kimia secara umum menggunakan berbagai pelarut organik seperti toluen, kloroform, dan juga etanol. Sedangkan metode enzimatik memanfaatkan enzim yang dapat merusak dinding sel bakteri seperti enzim lisosim. Untuk kali ini kita menggunakan dua metode, yaitu metode secara fisika dan secara kimia. Untuk metode secara fisika kita menggunakan metode sonikasi, di mana pada metode sonikasi ini hal yang pertama dilakukan adalah mempersiapkan media pertumbuhan, di mana bakteri yang digunakan adalah Lactobacillus lactis. Media pertumbuhan Lactobacillus lactis adalah pantothenate kultur agar yang terbuat dari yeast ekstrak, dextrose, natrium asetat yang dilarutkan dalam aqueous. Kemudian, media pertumbuhan tersebut pH-nya diatur pada pH kurang lebih 6,8, di mana media kemudian akan disterilkan di autoclave lalu dibuat media agar miring dalam tabung reaksi. Setelah didapatkan media agar miring, dilakukan pembuatan stok kultur dari Lactobacillus lactis.
di mana Lactobacillus lactis itu akan diinokulasikan ke dalam media agar miring yang telah dibuat, lalu diinkubasi pada inkubator pada suhu 30 derajat Celcius selama 3 hari. Setelah itu, bakteri Lactobacillus lactis hasil inokulasi itu akan diinokulasikan kembali ke dalam media MRS dan diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian hasil sentrifugasi tersebut kemudian hasilnya disentrifugasi kembali pada kecepatan 4.500 rpm suhu 4 derajat Celcius selama 60 menit. Biomasa yang dihasilkan akan ditambahkan dengan buffer fosfat 0,1 molar dengan pH 7 yang selanjutnya dilakukan sonikasi 30 menit selama 30 menit. Setelah proses sonikasi selesai, dilakukan kembali sentrifugasi suspensel dengan kecepatan 4.500 rpm pada suhu 4 derajat Celcius selama 60 menit dan akan didapatkan hasil enzim laktase dari Lactobacillus lactis dengan menggunakan metode sonikasi. Kemudian selanjutnya yaitu metode kimia dengan menggunakan pelarut organik toluen. Next. Hal yang pertama dilakukan yaitu mempersiapkan media pertumbuhan dari Lactobacillus lactis, di mana media pertumbuhan dari Lactobacillus lactis adalah Panthotheras kultur alga yang terbuat dari yeast ekstrak dextrosa natrium asetat yang dilarutkan dalam aquades. Kemudian, media pertumbuhan tersebut diatur pH-nya pada pH kurang lebih 6,8 dan akan disterilkan di autoclave dengan di autoclave selama 15 menit dan dibuat media agar miring. Setelah didapatkan media agar miring, dilakukan pembuatan stok kultur Lactobacillus lactis, di mana bakteri Lactobacillus lactis itu akan diinokulasikan ke dalam media agar miring yang telah dibuat, lalu diinkubasi dalam inkubator pada suhu 30 derajat Celcius selama 3 hari. Setelah didapatkan stok kultur agar miring, stok kultur tersebut diinokulasikan kembali ke dalam media cair nutrient broth dan diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian, hasilnya akan disentrifugasi pada kecepatan 4.500 rpm suhu 4 derajat Celcius selama 60 menit. Biomasa yang diperoleh akan ditambahkan dengan buffer fosfat 0,1 molar dengan pH 7 yang selanjutnya dilakukan penambahan toluen, kemudian dilakukan vortex selama 1 menit. Setelah vortex selesai, maka didapatkan enzim laktase dari Lactobacillus lactis dengan menggunakan metode toluen. Selanjutnya adalah tahap purifikasi enzim laktase. Purifikasi enzim laktase dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap pengendapan dan juga dialisis. Tahap pertama adalah dengan mengendapkan enzim laktase menggunakan amonium sulfat. Amonium sulfat dipilih karena memiliki karakteristik berupa kelarutannya yang tinggi, harganya yang murah, dan umumnya konsentrasi tertentu tidak akan mempengaruhi struktur dari enzim. Pada tahap pertama, tambahkan amonium sulfat sedikit demi sedikit hingga semua ekstrak enzim kasar larut dan dilakukan pada suhu dingin. Kemudian, diamkan larutan selama 1 malam pada suhu dingin dan setelah itu disentrifugasi dengan kecepatan 9.000 rpm pada suhu 4 derajat selama 30 menit. Dari hasil sentrifugasi tersebut akan didapatkan pelet dan supernatan. Kemudian, pisahkan antara pelet dan supernatan dan ambil pelet, kemudian cuci pelet dengan menggunakan buffer fosfat 0,1 molar dengan pH 7. Selanjutnya dilanjutkan dengan tahap dialisis. Tahap dialisis ini merupakan tahap di mana untuk mengeluarkan garam amonium sulfat, sisa pengendapan dan molekul pengotor lain yang dapat mempengaruhi kestabilan enzim. Saat proses dialisis ini terjadi, akan ada proses difusi dan osmosis yang ditandai dengan masuknya larutan buffer ke dalam kantung dialisis dan menggantikan garam serta pengotor yang keluar. Pada tahap ini, pelet hasil pengendapan akan didialisis dengan membran selulosa
dengan ukuran 11 kilodalton. Kemudian enzim dimasukkan ke dalam membran selulosa dan direndam ke dalam larutan yang berisi 750 mili buffer fosfat dengan pengadukan rendah pada suhu dingin yaitu 4-6 derajat Celcius. Setelah itu, lakukan penggantian buffer setiap 8 jam dengan total pergantian adalah 3 kali pergantian. Dan dari hasil ini didapatkan enzim murni. Enzim murni ini yang telah dapat disimpan pada suhu dingin. Next. Selanjutnya untuk aplikasi dari enzim laktase yaitu untuk memproduksi lactose free milk. Berdasar penelitian dilakukan oleh Dekker dan kawan-kawan pada tahun 2019, 98-100% orang dewasa di Asia Tenggara menderita intoleransi laktosa sehingga penderita tidak dapat mengonsumsi laktosa yang ada di dairy product. Kemudian untuk solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah intoleransi laktosa ini yaitu dengan menghidrolisis laktosa yang ada di dairy product menjadi glukosa dan galaktosa menggunakan enzim laktase. Enzim laktase sendiri dapat diperoleh dari mikroorganisme seperti Chloephoromyces lactis. Kemudian untuk proses produksi lactose free milk itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan sistem batch dan yang kedua dengan sistem aseptik. Perbedaan keduanya ini terletak pada penambahan enzim laktase. Next. Pada sistem batch, tahapan yang dilakukan yaitu pertama enzim laktase ditambahkan ke dalam tangki yang berisi susu mentah, kemudian dilakukan inkubasi selama 24 jam dan diaduk dengan kecepatan perlahan untuk mencegah pembentukan krim. Proses ini dilakukan pada suhu dingin sekitar 4-8 derajat Celcius untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme. Kemudian dilanjutkan dengan pasteurisasi, homogenisasi, dan pengemasan. Sedangkan untuk sistem aseptik, tahapan yang dilakukan yaitu pertama, susu dan enzim laktase disterilisasi secara terpisah, kemudian enzim laktase akan ditambahkan ke dalam susu sebelum proses pengemasan, sehingga enzim laktase nanti akan menghidrolisis laktosa selama masa penyimpanan produk. Next. Baik, selanjutnya adalah aplikasi enzim laktase dalam proses produksi es krim bebas laktosa. Nah, pada umumnya, penerapan enzim laktase dalam es krim memungkinkan individu atau seseorang yang intoleran terhadap laktosa dapat menikmati es krim tanpa mengalami masalah pencernaan. Hal ini juga memungkinkan produsen-produsen makanan untuk menciptakan variasi produk yang lebih luas dan mengakomodasi kebutuhan pelanggan yang memiliki intoleransi laktosa. Next. Adapun mekanisme dalam kerja enzim laktosa pada saat produksi es krim bebas laktosa adalah pada awalnya ketika ditambahkan ke adonan es krim, enzim laktase akan mengenali molekul laktosa dalam campuran es krim sebagai substrat. Kemudian untuk laktosa sendiri adalah gula yang terdapat dalam susu dan digunakan dalam pembuatan es krim untuk memberikan rasa manis. Selanjutnya, enzim laktase akan membentuk kompleks dengan molekul laktosa di dalam es krim dan mengikatnya pada situs aktifnya. Lalu, enzim laktase mengkatalisis pemecahan ikatan glikosidik dalam laktosa dan menghasilkan dua gula sederhana, yaitu glukosa dan juga galaktosa. Pemecahan laktosa oleh enzim laktase mengubah struktur kimia es krim dan membuatnya lebih mudah dicerna oleh orang yang intoleransi terhadap laktosa. Hal ini juga dapat mempengaruhi dari rasa dan juga tekstur es krim. Next. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun materi pada kali ini. Next. Terima kasih. Untuk presentasinya kami akhiri. Apabila terdapat salah kata ataupun beberapa materi yang kurang dipahami dapat langsung diberikan pada kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.